Selamat siang Bapak Ibu dosen. Sore ini saya akan memberikan materi bagaimana pengelolaan tesis ah, dan seminar proposal khusus untuk program magister. Nah, untuk mengelola tesis dapat diakses pada menu 571. Ini adalah konsumsi untuk ketua prodi atau operator yang ditunjuk. Nah, di sini kita bisa lihat ini masih kosong. Kita bisa tentukan dulu sesuai dengan prodi, sesuai dengan hak otoritas. Nah, tesis ini secara default akan diajukan oleh mahasiswa. Diajukan oleh mahasiswa, kemudian akan di-approve oleh Kaprodi. Nah, di sini saya masuk sebagai mahasiswa, kemudian mahasiswa memilih administrasi tesis dan mengajukan judul tesis. Nah, mahasiswa yang mengajukan judul tesis itu hanya mahasiswa yang sudah mengisi KRS tesis. Jadi bagi yang belum mengisi KRS tesis, maka tidak bisa mengajukan judul. Kemudian dia isikan judulnya. Ini contoh saja. Klik simpan. Nah, di sini nanti dia bisa melakukan monitoring dari sisi mahasiswa. Kemudian di sisi operator juga bisa melihat yang sudah diisikan oleh mahasiswa. Dan Kaprodi kemudian melakukan approval terhadap judul yang dilakukan. Jadi judulnya misalkan di sini disetujui pada tanggal 21. Disimpan dulu, jangan lupa. Ketua prodi masih kosong. Kita assign. Kemudian meng-assign juga pembimbingnya siapa. Pembimbing keduanya juga diisikan. Ini hanya contoh. Kemudian nomor surat tugas untuk pembimbing ini juga diisikan. Nah, jika sudah, jangan lupa klik tombol simpan. Nah, sampai ke tahap ini, maka apabila dosen yang sudah diassign sebagai dosen pembimbing dapat melihat di dalam menu tesis. Nah, di dalam menu tesis nanti sudah muncul daftar mahasiswa yang dibimbing oleh dosen yang bersangkutan. Di sini saya login sebagai Dr. Musa, di mana Akhil Abdillah sebagai mahasiswa bimbingan dengan status judul sudah disetujui. Nah, langkah selanjutnya nanti mahasiswa dan dosen dapat melakukan monitoring bimbingan, dapat melakukan bimbingan online juga di bagian sini. Ini menu belum kita aktifkan. Kita skip masuk ke ujian seminar proposal. Nah, untuk ujian seminar proposal, sebelum kita melakukan penilaian, maka operator melakukan setup di dalam aplikasi kapan pendaftaran. Pendaftaran seminarnya kapan, kemudian nomor pendaftarannya, petugasnya siapa, kemudian kapan tanggal seminarnya dilakukan. Kemudian masukkan ruang ujian. Dosen pembimbing 1, pembimbing 2 ini tidak perlu diisikan karena default akan melookup kepada dosen pembimbing 1 dan pembimbing kedua. Nah, kita tinggal menambahkan dosen penguji yang ketiga saja. Nah, di sini saya masukkan. Kemudian klik tombol simpan. Nah, status tesis kita ubah ke seminar. Jadi pada saat kita browse kembali, status tesis di sini sudah menjadi seminar. Kita masuk ke bagian
ujian seminar. Nah, jadwal seminar tanggal 27 April, pengujinya dari penguji 1, 2, dan 3. Kemudian kita beri penilaian. Di sini ada penilaian penilaian seminar proposal. Kita klik. Nah, di sini kita memberikan komentar revisi terhadap isi yang dipaparkan oleh mahasiswa pada saat melakukan seminar. Ini contoh aja. Contoh 2, contoh 3. Nah, untuk isi daripada revisi ini tidak boleh lebih daripada 250 karakter. Jadi, apabila lebih maka akan dipotong secara otomatis oleh program. Kemudian klik tombol simpan. Kita klik tombol cetak berita acara seminar proposal. Nah, ini berita acara ujian proposal. Kemudian kita juga bisa mencetak revisi seminar proposal. Nah, ini yang tadi sudah diisikan, maka akan muncul di sini. Nah, kemudian berlanjut ke sidang tesis. Nah, untuk sidang tesis, perlakuannya di dalam administrasi adalah kita ubah dulu di bagian jadwal sidang, tanggal daftarnya kapan, misalkan tanggal 1 tanggal 30 April, nomor daftarnya adalah 03, petugasnya sama, kemudian tanggal ujiannya kita set pada tanggal 5 Mei, jam ujian jam 10 sampai jam 12, ruang ujiannya. Nah, kemudian dosen pengujinya kita isikan. Misalkan saya isikan Dr. Kasmir sebagai dosen penguji pertama atau sebagai ketua. Kemudian penguji kedua adalah Pak Musa. Ketiga adalah seperti ini. Kita klik tombol simpan. Nah, status tesis kita ubah ke sidang. Nah, kemudian di dalam aplikasi mahasiswa ini kita refresh kembali. Nah, di sini sudah muncul daftar mahasiswa yang sudah siap untuk sidang. Nah, pastikan status tesis itu pada posisi sidang supaya daftar mahasiswa muncul di bagian ini. Nah, selanjutnya adalah dosen melakukan conference, conference untuk sidang. Nah, setelah sesi conference sudah selesai, kita lakukan penilaian. Di sini kita lakukan penilaian untuk nilai tesisnya berapa. Nah, nilai tesis ini adalah nilai tesis per masing-masing dosen penguji. Nah, di sini kita masukkan contoh. Nah, seperti ini. Jadi ada 5 komponen yang harus dinilai. Kemudian klik tombol simpan. Nah, sini sudah muncul. Kemudian kita isikan juga input revisi perbaikan. Nah, perbaikan dari paparan kita masukkan tes 1, tes 2. Nah, misalkan ini tidak ada, ya sudah, kita akan simpan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mencetak berita acara tesis.
kemudian mencetak lembar revisi ujian tesis, yang tadi sudah dimasukkan komennya apa ya. Kemudian kita masukkan, kita coba cetak lembar persetujuan revisi tesis. Dan terakhir mencetak rekap nilai final. Nah, di sini Pak Musa bertindak sebagai dosen penguji yang kedua. Maka nilainya juga akan muncul di bagian yang kedua, sebagai anggota yang pertama. Nah, seperti di sini, apabila dosen pengujinya ada 3, di sini ada 3, maka nilai rata-rata itu adalah summary daripada ketua tambah anggota 1, anggota 2, nanti dibagi 3 hasilnya adalah ini. Jadi nilai yang ini akan terus berupdate sesuai apabila nilai ini berubah. Nah, ini totalnya seperti ini. Apabila nanti sudah penuh, maka nilainya akan muncul. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana untuk pengelolaan tesis online. Terima kasih.